semuanya. Sekarang ini aku pengen ngebahas tentang The Falcon and the Winter Soldier episode kedua. Kali ini sebenarnya aku pengen ngebahasnya lebih ke John Walker atau US Agent kali ya, atau di episode ini masih disebut dengan Captain America yang baru. John Walker ini kelihatan sekali hanya bentukan pemerintah Amerika untuk entertainment saja. John Walker di episode kedua ini memulai episode dengan persiapannya dia untuk menghadiri Super Bowl sebagai Captain America yang baru, dan ini kelihatan sekali John Walker belum siap untuk memakai alter egonya, walaupun sudah dinobatkan oleh pemerintah Amerika ya, tapi dia itu kelihatan sekali belum sepenuhnya ready untuk memakai Captain Amerika sebagai identitas barunya. US Agent di sini adalah sesosok orang yang hanya dipilih dari tentara biasa, bukan super soldier ya. Kelihatan banget episode ini bahwa Captain America yang baru hanya cuma dilihat atau dipilih berdasarkan kebutuhan Amerika akan pelindungan dari Captain America yang sudah tidak ada. Jadi Captain America yang baru yang nanti akan kita sebut sebagai US Agent ini sebenarnya cuma dimanfaatkan untuk entertainment saja oleh pihak dari Amerika sendiri gitu. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin soal US Agent atau John Walker di sini terlihat bahwa dia itu hanya satu orang yang dipilih untuk menggantikan posisinya Steve Rogers, tapi tidak bisa menggantikan karena memang sosoknya aja belum siap gitu kalau aku lihat gitu maksudnya. Terus yang ketiga, yang berikutnya aku pengen bahas tentang bagaimana Bucky Barnes itu meyakinkan Samuel Wilson untuk memakai alter egonya sebagai Captain America. Karena sebenarnya gini, agak ada kesesalan sedikit dari pihaknya Sam Wilson atau The Falcon ini yang telah menyerahkan shield Captain America kepada pihak Amerika Serikat, sehingga dia itu kecolongan di sini ketika pemerintah memilih Captain America yang baru tanpa persetujuan dari siapapun. Nah, jadi Bucky lebih tepatnya mencarikan atau meyakinkan Sam Wilson untuk menjadi seorang Captain America di sini. Bucky sempat diminta menemui salah satu karakter yang ada di kantor polisi, dan dia bilang, dan dia meyakinkan Sam Wilson di situ bahwa kalau dia di sini masih ada Steve Rogers sudah memilih kamu sebagai Captain America yang baru. Kamu kenapa tidak meyakinkan itu maksudnya gitu. Dari awal series di episode kedua ini memang Bucky begitu ketemu Sam Wilson excited sekali untuk
mendapatkan kembali shield Captain America. Dan jangan sampai deh alter egonya Captain America itu terpakai oleh orang lain. Nah, tapi ya, aku ada sedikit kecurigaan kalau misalnya Flash Measure adalah bentukan dari Captain America yang baru, yaitu US Agent. Kalau di komiknya Captain America The Steve Rogers itu pernah mengambil kembali shield Captain America dan juga gelar Captain America karena John Walker itu menyerahkan kembali shield itu kalau nggak salah gitu ya. Koreksi kalau aku salah karena aku bukan penggemar komiknya gitu, tapi ini potensi cerita aja. Terus kalau misalnya John Walker adalah bentukan yang membentuk Flash Measure itu, actingnya ini jago banget ya kalau misalnya itu yang terjadi di series ini gitu ya. Actingnya ini jago banget ya, seakan-akan dia itu tidak menginginkan shield Captain America tersebut gitu. Sehingga sampai orang-orang yang nonton ini kita tertipu dengan sikap lugunya si John Walker itu. Aku memang sudah mengetahui atau mengambil ancang-ancang bahwa mengatakan bahwa John Walker ini adalah satu ancaman baru dari si Falcon and the Bucky Barnes gitu. Bucky Barnes dihadapi juga oleh partner barunya yang harus diyakinkan ketika dia pantas untuk menjadi Captain America. Dan mungkin di episode ketiga ini mulai seru karena memang bagaimana nih kiprah John Walker dan juga Sam Wilson dan juga Bucky Barnes gitu di series ketiga, kita akan tahu nanti. Tapi ada satu scene di sini kenapa aku bisa yakin kalau misalnya Bucky atau John Walker itu adalah pembentuk atau orang yang bertanggung jawab atas adilnya Flash Measure di series ini, karena memang untuk kewajiban entertain misalnya gitu ya, aku nyebutnya gitu, tiba-tiba nih di awal ya di pertengahan series gitu ya, ketika Bucky Barnes dan juga Sam Wilson sedang mencari atau menyelidiki sesuatu di kapalnya, bukan kapal kali ya, di tengah perjalanan dari Flash Measure tersebut, ketika ketahuan dan mereka bertarung dan kok bisa gitu ya, kok bisa adanya si John Walker di waktu yang tepat gitu. Dan seakan-akan yang aku paling gak suka dari sikapnya Sam Wilson ini adalah dia seakan-akan lemah dan tidak bisa melawan Flash Measure ini ketika John Walker datang. Dengan sikap insecure-nya itu memang bisa dia seperti itu, tapi harusnya dia menunjukkan bahwa dia tuh adalah The Falcon yang seperti biasa kita lihat di Avenger yang selalu seru dilihatnya gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang
begitu bisa bilang kalau John Walker ini bertanggung jawab atas hadirnya Flash Messier, karena Flash Messier di sini masih belum tahu ketuanya siapa. Dari setiap aksi yang mereka lakukan, mereka selalu mempunyai anak-anak buah yang berbeda, ya, yang berbeda, rupanya berbeda. Nanti di sini yang mimpin ini, di sini yang mimpin ini, gitu. Jadi aku masih percaya bahwa si Bianca John Walker ini yang membuat Flash Messier emang agak mengada-ngada, tapi mungkin gak sih Marvel membuat karakter di komik dan karakter di MCU dengan tujuan yang berbeda. Mungkin kan udah berkali-kali itu dibuat versi yang berbeda. Udah aja. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.